Didukung oleh Terima kasih. Assalamualaikum. Kami ingin kolaborasi kolaborasi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mengungkap temuan 40,2 ton beras ilegal yang masuk dari Tanjung Sengkuang, Batam. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Toleransi Beragama dan Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Sekretariat Presiden Jalan Veteran Jakarta. Assalamualaikum, selamat sore pemirsa Kabar Merah Putih edisi Selasa 25 November 2025 hadir menjumpai Anda. Sejumlah kabar penting dan menarik mengenai kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Sita Paprika, selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kita mulai Kabar Merah Putih. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria menegaskan pihaknya siap menyusun kajian dan rekomendasi terkait rencana redenominasi rupiah. Kajian ini akan dipersiapkan untuk menjadi masukan bagi Bank Indonesia. Presiden Prabowo Subianto Senin siang menerima Kepala BRIN Arief Satria dan Wakil Kepala BRIN Amarullah Oktavian di Istana Merdeka. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BRIN juga bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Meski tidak membahas wacana redenominasi rupiah, namun BRIN siap membuat kajian rencana tersebut. Arief mengatakan kajian akan melibatkan tim peneliti BRIN di bidang ekonomi. Hasil kajian dipersiapkan untuk menjadi masukan bagi Bank Indonesia. Namun hal itu belum disampaikan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto. Oh iya, tadi saya sampaikan bahwa ya tentu tidak hari ini kita memberikan masukan, ya, tapi nanti kita akan tim peneliti kita dalam bidang ekonomi, ya, kita akan segera panggil untuk bisa melakukan kajian dan rekomendasi yang selanjutnya bisa menjadi salah satu bahan bagi Bank Indonesia. Tadi saya juga sudah bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia di dalam bersama Menteri Keuangan juga, ya. Memang kami tidak membahas secara spesifik soal isu tersebut, namun insya Allah hal yang tadi sudah tadi sudah disampaikan terkait dengan aspek denominasi, ya, itu nanti akan bisa kita kaji lagi. Ya. Dalam rapat dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional, Presiden meminta BRIN untuk memanfaatkan potensi dari 8.000 periset yang dimiliki BRIN, serta memaksimalkan inovasi dan riset yang mendukung program prioritas nasional. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait kasus kematian ibu dan bayi yang dikandungnya karena diduga ditolak 4 rumah sakit di kabupaten dan kota di Jayapura, Papua. Tito juga mengungkap akan melakukan audit pelayanan kesehatan secara menyeluruh di daerah tersebut. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan. Saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi gubernur, Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua melakukan audit internal, masalahnya di mana. Ya, dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas kesehatan dan lain-lain, baik provinsi, kabupaten, dan juga yang swasta. Kemudian Menkes dan saya sudah komunikasi, Pak Menkes hari ini dan dari Kemendagri hari ini juga turun ke Jayapura
untuk melakukan audit. Kalau kami nanti dari Kemendagri audit tentang aturan-aturan yang ada, termasuk peraturan kepala daerah, peraturan bupati itu kan melibatkan rumah sakit Kabupaten Jayapura, ya, kemudian juga aturan dari peraturan gubernur, karena yang terakhir kan di rumah sakit umum provinsi, namanya RSUD Dok 2. Nah, kemudian Menkes mengirimkan tim khusus juga untuk melakukan audit teknis mengenai masalah layanan kesehatan. Kita nggak ingin terulang lagi. Sama tadi pesan dari Pak Presiden, jangan sampai terulang lagi hal yang sama, segera lakukan audit untuk mengetahui penyebab masalahnya dan lakukan perbaikan. Apakah fasilitasnya, ataukah tata kelolanya, ataukah orangnya, ataukah aturannya. Ini yang kami tunggu nanti. Malam ini semuanya berangkat ke sana. Kita ke informasi selanjutnya. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Toleransi Beragama dan Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Sekretariat Presiden Jalan Veteran Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, dan keempat anggotanya, Yusril Iza Mahendra, Ahmad Doviri, Mahfud MD, dan Badrodin Haiti. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengungkapkan langkah serap aspirasi ini penting dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, membuka ruang partisipasi publik sehingga kemudian aspirasi yang dihimpun tersebut dapat menjadi data yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun rumusan undang-undang. Yang peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Lantas bagaimana hasil pertemuan Komisi Percepatan Reformasi Polri dengan sejumlah lembaga? Kita akan tanyakan langsung pada jurnalis TV One Ikra Anggana. Ikra, aspirasi apa saja yang diserap Komisi Percepatan Reformasi Polri dalam pertemuan dengan sejumlah lembaga hari ini? Ya, selamat siang Sita dan juga pemirsa. Terkait hasil-hasilnya, ini memang baru akan diumumkan nanti pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Karena memang hari ini sendiri Komisi Percepatan Reformasi Polri ini sejatinya melangsungkan dua agenda mendengar aspirasi dari lembaga asosiasi masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau tadi kita ketahui bersama bahwa dari sejumlah lembaga toleransi beragama yang datang langsung menemui ketua dan juga anggota dari Komisi Percepatan Reformasi Polri di gedung Kementerian Sekretaris Negara Veteran Jakarta Pusat. Dan tadi kami sempat menangkap begitu ya informasi dari perwakilan dari lembaga toleransi beragama, apa saja yang disampaikan tadi. Pihak-pihaknya ini tadi yang datang ini, Sita dan juga pemirsa, ada Ida Penglesir Agung Putra Sukahet, ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB, dan juga ada Halili Hasan dari Setara Institute, dan ada Jai Ahmad dari Gus Durian Institute. Terkait dengan apa saja yang disampaikan tadi kami sempat catat begitu ya Sita dan juga pemirsa. Tadi dari pihak tersebut ini menyampaikan mengapa saat ini di tubuh kepolisian ini masih terjadi fenomena isu terkait dengan suap menyuap, masih ada isu terkait dengan jual beli hukum. Ini disampaikan juga menurutnya tidak semata-mata karena kesalahan personal dari kepolisian, namun juga atau kejaksaan, namun juga karena sistem hukum yang sejatinya ini perlu dilakukan sebuah reformasi. Tadi disampaikan oleh Ida Agung ini bahwa kepada tim reformasi Polri ini sistem penegakan hukum perlunya direformasi agar tidak lemah, agar firm. Jadi ada
pihak polisi juga pihak Polri ini tidak ragu dalam menegakkan penegakan hukum dan juga tidak offside begitu. Dan tadi juga kami mencatat ada beberapa poin yang disampaikan. Di antaranya ini adalah tadi yang pertama terkait dengan suap menyuap dan jual beli hukum, yang kedua ini terkait demokrasi dan kebebasan yang menurutnya ini saat ini kebablasan, di mana penegakan hukum yang lemah dan demokrasi yang kebablasan ini menyebabkan tindakan anarkis dan kebebasan yang tanpa batas memicu kerusuhan dan juga kekacauan. Dan tadi juga disampaikan juga yang keempat ini adalah budaya tahu sama tahu dalam kasus suap menyuap begitu. Karena hukum yang lemah, praktik suap dianggap normal dan saling memahami atau tahu sama tahu, dan ini diusulkan untuk dirubah menjadi takut sama takut, agar ke depan pejabat dan juga pemberi suap ini sama-sama takut bila dijebak dan mendapat konsekuensi hukum yang cukup setimpal begitu. Dan selanjutnya tadi juga disampaikan mekanisme anti suap menyuap yang diusulkan. Tadi disampaikan bahwa jika pejabat disuap ini tadi disampaikan untuk diterima dulu sebagai bukti langsung dan dilaporkan kepada pemberi suap dan untuk akhirnya nanti ditangkap. Tadi juga sempat disampaikan mengenai dengan masalah internal di kepolisian, di mana ini merupakan sebuah isu lama seperti yang beredar terkait dengan untuk naik pangkat, masuk polisi jadi perwira hingga jenderal, semuanya disebutkan harus menggunakan uang. Ini meminta kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri untuk melakukan reformasi di bidang hukum, untuk menindak tegas, membuat aturan yang jelas dan firm agar batasan-batasan tersebut tidak agar dapat diperbaiki begitu di kemudian hari. Dan tadi juga disampaikan negara tidak boleh kalah dari tindakan anarkis, di mana polisi butuh kewenangan tegas agar negara tidak dikuasai masa anarkis, di mana jika polisi terlalu takut dianggap melanggar HAM, tindakan tegas tidak bisa dilakukan. Bahkan sebaliknya akibat fasilitas publik bisa dibakar atau dijarah dan negara terancam bubar seperti itu. Dan tadi juga disampaikan evaluasi sistem penahanan dan penegakan hukum, di mana di sini poin-poinnya diantaranya adalah subjektivitas penahanan harus dievaluasi, bukan hanya polisi tetapi kejaksaan, pengadilan dan seluruh sistem perizinan yang masih rawan suap. Penegakan hukum juga harus dipersulit untuk kasus-kasus suap yang terjadi. Dan nanti kita akan saksikan bersama hari ini Presiden Prabowo Subianto juga melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mendengar apa saja laporan dari pertemuan kehadiran Gibran di KTT G20 di Afrika Selatan. Untuk sementara demikian, Sita, saya kembalikan ke rekan-rekan di studio. Iker Anggana langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta, terima kasih. Pemirsa, Ratu Maksima dari Belanda tiba di Indonesia pada Senin malam dengan menggunakan penerbangan komersial. Kedatangan Ratu Maksima ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kesehatan finansial inklusif bagi pembangunan. Setibanya di gedung VVIP Bandara Suta, Ratu Maksima disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Ratu Maksima berada di Indonesia hingga 27 November mendatang. Ia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat. Warga mulai mengambil bantuan langsung tunai untuk kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra sebesar Rp900.000. Kabarnya sesaat lagi. Anda kembali di Kabar Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyoroti peran sentra Kementerian Sosial yang selama ini belum terintegrasi. Selama ini masing-masing sentra masih bekerja parsial. Sentra Kemensos di bawah Dirjen Rehabilitasi Sosial harus terhubung dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Dirjen Pemberdayaan agar pelayanan sosial berkelanjutan dari awal hingga akhir. Proses tidak boleh sepotong-sepotong yang hanya memberikan perlindungan tapi tidak melakukan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan.
Saat ini Kemensos tengah memperkuat basis data nasional penerima manfaat termasuk penyandang disabilitas melalui pemadanan data dengan Badan Pusat Statistik dan kementerian terkait. Mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tapi kita ingin tingkatkan, ya, bagaimana mereka menjangkau lebih banyak lagi, ya, para pemerlu layanan sosial, ya, kemudian juga lebih berdampak kinerjanya. Itu yang akan kita berikan penegasan. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-9 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026. Rapat digelar di gedung DPR MPR RI di kawasan Senayan, Jakarta Selatan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI dengan 3 agenda utama. Ketiga agenda tersebut adalah pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pengelolaan ruang udara, lalu membahas hasil fit and proper test calon anggota KY dan anggota Dewan Energi Nasional. Informasi terkini dari Gedung Wakil Rakyat Senayan, Jakarta akan disampaikan oleh Putri Lestari. Putri, silakan laporan Anda. Ya baik, Sita dan juga pemirsa, hari ini Komisi 8 menggelar rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umroh. Memang tadi sebelum dari rapat kerja ini ada juga rapat sidang paripurna ke-9 yang digelar sekitar pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan agenda yang kedua ini ada rapat kerja dengan Komisi 8 bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh yang baru saja dimulai pada pukul 14.19 waktu Indonesia Barat, di mana pada hari ini memang membahas mengenai persiapan mengenai haji dan juga membahas mengenai sejumlah isu-isu aktual, di mana tadi pada rapat kerja yang baru saja dimulai ini juga dihadiri oleh Menteri Haji Gus Ipul dan juga Wakil dari Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Walaupun memang rapat kerja masih berlangsung hingga kini, baik Sita dan juga pemirsa, memang ada beberapa poin yang sudah saya catat, di mana memang tadi dari Komisi 8 dan Kementerian ini membahas mengenai diskusi 24 November dan juga mengenai penjelasan tentang kuota serta pelunasan kloter jenis pesawat dan yang lain-lain. Dan juga walaupun memang tadi sudah dimulai, tadi rapat juga sudah mulai diberikan atau diberitahu oleh Menteri Haji, ya ini Gus Irfan, maksud saya Sita, tadi saya salah menyebutkan namanya, dan juga sudah dimulai mungkin sekitar 20 menit hingga 25 menit berlangsung. Dan tadi juga rapat kerja ini membahas mengenai seperti visa dan juga mengenai transportasi, lalu juga mengenai nusuk serta beberapa hal lainnya. Seperti yang sudah saya catat baik Sita dan juga pemirsa, ini visa ini nanti akan dibahas mengenai penerbitan dari haji reguler ini akan dimulai pada tanggal 8 hingga 20 Maret 8 Februari maksud saya hingga 20 Maret 2026, dan nusuk ini akan juga dibahas mengenai distribusi nusuk serta nanti juga akan ada pembahasan mengenai paspor, ya ini mengenai pemeriksaan dan juga verifikasi paspor. Untuk hal-hal lain seperti distribusi dari makanan dan juga transportasi ini masih juga akan dibahas di Komisi 8 bersama dengan Kementerian Haji dan Umroh. Selain itu, baik dan juga pemirsa, kami juga masih akan terus mengikuti rapat kerja antara Komisi 8 dan juga Kementerian Haji dan Umroh ini, bagaimana nanti hasilnya, apa saja yang akan disahkan atau apa saja hal-hal baru yang nanti akan dibicarakan oleh Komisi 8 dan juga Kementerian Haji serta Umroh. Kami masih akan terus mengikuti kegiatan dari rapat kerja yang baru saja dimulai sekitar 20 hingga 20 menit yang lalu. Demikian yang dapat saya sampaikan dari DPR RI. Kembali kepada Anda, Sita, di studio. Putri Lestari langsung dari Gedung DPR RI Jakarta, terima kasih. Pemirsa, ratusan warga datang ke kantor pos di Blora, Jawa Tengah mengambil bantuan langsung tunai untuk kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. Sebagian warga yang baru pertama kali mendapatkan bantuan tersebut menyampaikan rasa haru.
Ratusan keluarga penerima manfaat datang ke kantor pos di Blora, Jawa Tengah mengambil bantuan langsung tunai BLT untuk Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra. Program BLT Kesra ini merupakan inisiatif pemerintah untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu, terutama dalam menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok. Masing-masing menerima bantuan sebesar Rp900.000 untuk periode pertama. Seorang penerima manfaat, Ernawati, warga desa Andongrejo, Blora, tak kuasa menahan air mata setelah menerima bantuan tersebut. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukur yang mendalam. Ia mengatakan dana BLT tersebut dapat membantu membiayai sekolah anak-anaknya. Terharu, senang dapat ini untuk sekolahnya anak, biar anak bisa melanjutkan ke masa depan yang lebih baik. Ini nanti dapat terus atau gimana Bu? Insya Allah semoga untuk biar dapat selanjutnya dapat terus untuk anaknya sekolah. Kantor Pos Kabupaten Blora menyalurkan bantuan BLT Kesra dari pemerintah dengan jumlah alokasi 41.018 keluarga penerima manfaat. Penyaluran ini dilakukan serentak di kantor pos yang telah ditentukan, khususnya bagi mereka yang belum memiliki rekening bank Himbara. Proses pencairan di kantor pos kali ini diklaim lebih cepat dan efisien. Penerima manfaat diwajibkan untuk datang sesuai jadwal yang telah tertera pada surat undangan resmi dengan membawa KTP maupun kartu keluarga. Dari Blora, Jawa Tengah, Agung Wibowo, TV One mengabarkan. Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman kembali mengungkapkan temuan 40,2 ton beras ilegal yang masuk dari Tanjung Sengkuang, Batam. Kami hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman kembali mengungkap temuan 40,2 ton beras ilegal yang masuk dari Tanjung Sengkuang, Batam. Usai pengungkapan beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh, Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman ungkap temuan penyelundupan beras di wilayah Batam. Temuan ini diungkap setelah adanya laporan melalui lapor Pak Amran pada Senin petang. Dari hasil penggerebekan ditemukan 40,2 ton beras, 2 ton minyak goreng, dan 2,4 gula ilegal. Barang tersebut masuk melalui 3 kapal yaitu KM Permata Pembangunan, KM Sampurna 03, dan KM Reski di laut di Pelabuhan Sengkuang. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh aparat pemerintah yang bertindak cepat dan mengamankan beras 40 ton, juga minyak goreng. Jadi perlu kami sampaikan, bukan nilai 40 tonnya, tetapi yang kita harus jaga adalah semangat petani kita untuk tanam. Jangan sampai petani kita ada 115 juta orang, 29 juta KK, itu demotivasi. Sekarang ini motivasinya luar biasa untuk berproduksi. Di mana deregulasi yang dikeluarkan Bapak Presiden, itu ada 19 regulasi Perpres Impres untuk mempermudah petani kita. Pemirsa, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran salurkan bantuan sembako Presiden RI Prabowo Subianto kepada 96.000 masyarakat Kalimantan Tengah. Selain itu, Pemprov Kalimantan Tengah juga menggelar kegiatan pasar murah guna menekan harga-harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Mendekati momen Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar acara Pasar Murah yang berlangsung pada hari Sabtu 22 November 2025 di Istana Isen Mulang, Palangkaraya.
Kegiatan pasar murah ini merupakan bagian dari program prioritas Huma Betang di bawah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran dan Wakil Gubernur Kalteng Edi Pratowo. Adapun tujuan dari acara pasar murah yang mendapat respon positif dari masyarakat Kalteng ini untuk menjaga stabilitas harga-harga bahan pokok sekaligus pengendalian inflasi. Kegiatan ini juga membantu rakyat Kalteng berpenghasilan rendah agar bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Total ada 160.000 paket yang dijual murah karena mendapatkan subsidi dari Pemprov Kalteng. Menariknya, masyarakat tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkan sembako tersebut. Setelah Gubernur Kalteng Agustian Sabran justru menggratiskan sembako di pasar murah ini. Kami launching bantuan pangan dari Pak Presiden Republik Indonesia. Sebanyak kurang lebih 95.000 untuk kabupaten kota seluruh Kalimantan Tengah dibagikan. Pada waktu yang sama, kami meluncing bantuan sembako selama kami memimpin ini, selama 9 bulan ini tahap kedua. Ya, sebanyak 160.000 diperuntukkan yang jelas untuk orang yang berhak menerima. Tapi yang jelas dibagikan untuk seluruh desa yang ada di Kalimantan Tengah. Berjumlah 1.430 desa, 5 dusun. Dalam kegiatan pasar murah ini, Agustian Sabran juga menyalurkan bantuan pangan dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk seluruh masyarakat Kalteng. Terdapat hampir 96.000 penerima bantuan 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang tersebar di 13 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah. Ya, kami momentum ini, Natal Tahun Baru ini, bersama Nataru ini, kami ingin berbagi dalam kebersamaan pedulian kami ya. Tentunya kami ada rezeki sedikit ya, untuk berbagi sesama kami. Ya, karena kami ingin melihat masyarakat Kalimantan Tengah itu bahagia, gembira, yang gembira itu. Terima kasih. Dari Kalimantan Tengah, tim TV One mengabarkan. Kementerian Pekerjaan Umum bersama warga di Banjar, Jawa Barat bersihkan sungai dari tumpukan sampah non-organik sesaat lagi, usai jeda. Anda masih menyaksikan kabar Merah Putih. Hari ke-7 bencana erupsi dan banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Aktivitas warga satu dusun masih lumpuh total. Aliran banjir lahar di Sungai Regoyo, Desa Jugosari masih cukup deras. Tumpukan material vulkanik berupa batu besar dan lumpur yang masih mengeluarkan asap dengan ketebalan 1 meter. Masih memenuhi bagian atas jembatan Limpas sehingga sangat sulit dilalui. Dusun Jugosari juga berpotensi terkena terjangan banjir lahar, mengingat saat ini ketinggian tanggul hampir rata dengan ketinggian sungai. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi aliran sungai agar aliran lahar tidak kembali meluap ke atas jembatan Limpas dan tidak meluber ke pemukiman. Kita ke informasi lain, program makanan bergizi gratis di Kota Batam kini semakin diminati anak-anak sekolah, terutama bagi sekolah di kalangan keluarga tak mampu di kawasan Kabil, Kecamatan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau. Kedatangan makan bergizi gratis di sekolah langsung diserbu anak-anak. Ayo, makan, kita makan. Ratusan anak sekolah dasar Ayu Insani di kawasan Kabil Nongsa, Kota Batam langsung menyerbu mobil makanan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG 04 Nongsa, Batam. Siswa pun tak sabar ingin segera menyantap makanan bergizi gratis dari program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kehadiran makanan bergizi gratis ini telah lama diidamkan oleh para siswa di sekolah Ayu Insani ini karena mayoritas murid yang menuntut ilmu di sekolah ini berasal dari kalangan warga tak mampu. Tercatat sebanyak 250 orang siswa dapat menerima manfaat makanan bergizi gratis.
merasa bahagia, satu kehormatan buat kami. Sudah lebih 1 minggu kami memperoleh MBG. Pengelola Mitra Dapur SPPG 04 Nongsa menyatakan, dalam upaya pemerataan penerima manfaat, pihaknya akan selalu berusaha menjangkau pelayanan dengan tepat sasaran, terutama bagi kalangan yang tidak mampu. Saya sadar bukan hanya anak-anak saja yang berbahagia untuk mendapatkan program MBG ini, tapi juga kepala sekolah, beserta juga orang tua. Mereka sangat senang, mereka tidak perlu lagi ragu dengan asupan gizi yang akan didapatkan oleh anak-anak. Dan dengan adanya program MBG ini, anak-anak pun bersemangat untuk bisa ke sekolah. Meski SPPG 04 wilayah Nongsa baru sebulan lebih beroperasi, namun sudah mampu melayani penerima manfaat 3.000 porsi dalam sehari. Dalam sistem penyediaan makanan, tim SPPG 04 mengutamakan kebersihan agar makanan tetap higienis dan pengantaran tepat waktu. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Pekerjaan Umum bersama warga di Banjar, Jawa Barat bersihkan sungai dari tumpukan sampah non-organik. Inilah tumpukan sampah di pintu air aliran sungai Ciroas, Banjar, Jawa Barat. Sebagian besar sampah plastik. Warga bersama petugas dari Kementerian Pekerjaan Umum di BBWS Citandui melakukan operasi bersih-bersih. Aliran sungai yang bermuara di Sungai Citandui ini merupakan sungai pembatas antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berbekal peralatan seadanya, warga dan petugas mengambil sampah dari aliran sungai, kemudian diangkut ke motor sampah. Nantinya sampah akan dipilih untuk didaur ulang dan diolah menjadi pupuk. Kami harapkan semua pihak ya, masyarakat ikut peran serta, tidak membuang sampah ke sungai, bisa menyebabkan sumbatan di pintu-pintu air, itu yang kita tahu bersama. Kabar Merah Putih masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar kegiatan serap aspirasi masyarakat yang dihadiri oleh perwakilan dari Lembaga Toleransi Beragama dan Lembaga Bantuan Hukum di Kantor Sekretariat Presiden Jalan Veteran Jakarta. Pertemuan tertutup ini dihadiri oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, dan keempat anggotanya, Yusril Iza Mahendra, Ahmad Doviri, Mahfud MD, dan Badrodin Haiti. Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki, mengungkapkan langkah serap aspirasi ini penting dilakukan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat, membuka ruang partisipasi publik sehingga kemudian aspirasi yang dihimpun tersebut dapat menjadi data yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menyusun rumusan undang-undang. Jimli mengungkapkan saat ini pihaknya sudah menerima lebih dari 100 kelompok masyarakat yang sudah bersurat. Yang peduli gitu loh untuk memberi masukan. Jadi apa yang kita lakukan untuk membuka diri selama bulan pertama ini sudah betul, karena banyak sekali orang yang punya kepedulian. Itu bagus, sebagian ada yang sama, tapi ya sekretariat akan melakukan pendataan. Kira-kira nanti ada yang perlu kita putuskan, nanti pada bulan kedua itu kita memilih kira-kira untuk kebijakan reformasinya kayak apa, yang ujungnya nanti pasti mengubah undang-undang. Nah, untuk rumusan undang-undangnya nanti bulan ketiga. Tim bulu tangkis Indonesia kembali menunjukkan dominasinya di ajang Asian School Games 2025 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Dari cabang beregu, Indonesia sukses menyapu bersih 2 medali emas dari tim putra maupun putri.
Tim bergu putri Indonesia berhasil mengalahkan tim dari Thailand dengan skor telak 3-1 di ajang ASEAN School Games 2025 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. 3 wakil Indonesia, Chelsea Josika bersama Yasnita Ristia Putri, Kristabel Kalista serta ganda Atresia Nova dan Aurelia Syakida tampil gemilang dan memastikan kemenangan untuk meraih medali emas. Sebelumnya pada sektor putra, tim Indonesia juga menang telak 3-0 atas Malaysia. Denis Azaria dari sektor tunggal membuka kemenangan, disusul ganda Anju Siahaan Faizal Pangestu serta Fardan Rainanda Jo yang menutup pertandingan dengan dominan. Kemenangan ini sekaligus memastikan Indonesia sebagai juara umum tim bergu bulu tangkis di ASEAN School Games 2025. Dengan modal emas dari bergu putra dan putri, Indonesia masih berpeluang menambah perolehan medali dari nomor perorangan. Dari Brunei Darussalam, Aurelia Zafira, Dwi Kustantio, TV One mengabarkan. Masih dari ajang Asian School Games 2025 di Brunei Darussalam. Hari ini ada 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan kontingen Indonesia turun di 6 cabang. Hingga siang ini Indonesia masih memimpin perolehan medali. Dari cabang pencaksilat ada 10 pertandingan yang berlangsung. Indonesia turun di final regu serta final tunggal. Untuk babak semifinal individu, Indonesia bertemu Laos dan Filipina. Hingga saat ini Indonesia sudah memenangkan 2 pertandingan awal. Kita ke informasi selanjutnya, sebanyak 100 pebecak kayu lansia di Jombang, Jawa Timur mendapat bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto. Bantuan becak listrik ini diserahkan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN di Pendopo Bupati Jombang yang disaksikan oleh Wakil Bupati Jombang. Selain menerima becak listrik, para pengayuh becak yang sudah berusia lanjut ini juga menerima bingkisan berupa beras dan sarung. Becak buatan PT Pindad ini diberikan cuma-cuma. Becak seharga Rp22 juta tersebut merupakan bantuan pribadi Presiden Prabowo Subianto. Untuk perawatan telah disiapkan mekanik terlatih yang bersiaga selama 24 jam. Melalui Yayasan GSN, Presiden Prabowo berharap bantuan ini bisa meringankan beban dan menambah penghasilan para pebecak lansia. Semua becak ini atau seluruhnya ya, becak itu yang baik 10.000 atau sebelumnya itu adalah dari kantong pribadi beliau. Kantong pribadi Bapak Presiden Prabowo. Mengapa beliau sedih melihat para pebecak ini masih banyak, bahkan mayoritas ya itu usia lansia. Dan selama ini yang menyedihkan, yang buat sedih Pak Prabowo adalah mereka sudah sepuh, sudah ngontal becak, bukan becaknya sendiri, tetapi nyewa becak. Ratu Maksima dari Belanda tiba di Indonesia pada Senin malam dengan menggunakan penerbangan komersial. Kedatangan Ratu Maksima ke Indonesia untuk melakukan kunjungan kerja dalam kapasitasnya sebagai penasihat khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk kesehatan finansial inklusif bagi pembangunan. Setibanya di gedung VVIP Bandara Suta, Ratu Maksima disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan perwakilan pemerintah Republik Indonesia. Ratu Maksima berada di Indonesia hingga 27 November mendatang. Ia dijadwalkan mengikuti sejumlah pertemuan dan kegiatan strategis terkait keuangan inklusif dan kesehatan keuangan masyarakat. Kita ke informasi lain, Sumatera Barat dikepung bencana hidrometeorologi sejak beberapa hari terakhir.
Sedikitnya 11 dari 19 kabupaten kota mengalami cuaca ekstrim yang memicu bencana banjir, tanah longsor, dan badai. Dan Sumbar pun telah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Cuaca ekstrim yang melanda Sumatera Barat telah memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, badai, dan angin kencang serta luapan sungai yang melanda 11 kabupaten dan kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Barat mencatat bencana banjir mayoritas melanda 11 dari kabupaten kota di Sumatera Barat. Menyusul tanah longsor, tanah amblas, dan badai. 11 kabupaten kota yang dilanda angin kencang dan banjir akibat bencana hidrometeorologi ini adalah Kota Padang 1 titik. Kabupaten Padang Pariaman banjir di 21 titik berada di 8 kecamatan. Kota Solok banjir di 2 titik. Kabupaten Agam banjir di 4 titik. Kabupaten Tanah Datar banjir di 1 titik. Di Kota Pariaman banjir di 2 titik. Kabupaten Pesisir Selatan di 1 titik dan Kabupaten Solok banjir di 1 titik. Sementara di Kota Padang Panjang banjir di 1 titik. Kabupaten Pasaman banjir di 3 titik dan badai Kabupaten Pasaman Barat. Jadi kita memang sudah menetapkan status siaga darurat bencana banjir, longsor, ancaman cuaca ekstrim di Sumatera Barat. Dan penetapan status ini kita tetapkan sampai periode Desember tahun ini. Karena itu sesuai dengan peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Kemudian dari analisa BMKG, puncak musim hujan ini akan terjadi di bulan November dan Desember. Dari pantauan kami terjadi beberapa kejadian di 7 kawasan kabupaten kota di Sumatera Barat. Pemirsa, pemerintah menyegel gudang beras impor ilegal di Sabang, Aceh yang berisi 250 ton beras. Menteri Pertanian menyebut beras tersebut masuk tanpa izin pemerintah pusat. Inilah gudang beras milik PT Multazam Sabang Group yang disegel. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak pernah mengeluarkan surat izin impor beras. Amran menduga ada pihak yang sudah merencanakan memasukkan beras impor asal Thailand. Menteri Pertanian menegaskan Presiden Prabowo telah melarang impor beras selama ketersediaan nasional masih cukup. Tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ya, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden. Hari ini kami sampaikan bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya. Dan ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta rapat, rakor, belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi, Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan. Yang kedua, rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan. Informasi tadi menutup kabar Merah Putih hari ini. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan berita utama kriminal bersama Ninda Febiola. Saya Sita Paprika pamit, terima kasih. Sampai jumpa.